Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu, sahabat-sahabatku yang terkasih. Minggu lalu saya memberikan tanggapan terhadap salah satu video TikTok yang di dalam kolom komentarnya bertanya seperti ini. Saya juga Katolik, saya mau tanya, mengapa para pastor tidak bisa membuat mujizat seperti para pendeta Protestan? Saya pun memberikan tanggapan dengan mengatakan bahwa di dalam gereja Katolik, mujizat terbesar dan agung ialah mujizat Ekaristi, di mana roti diubah menjadi tubuh Kristus dan anggur diubah menjadi darah Kristus. Dan kami para imam Katolik, dengan tabisan imamat, kami diberikan kuasa untuk melakukan mujizat Ekaristi itu yang tidak hanya mengubah atau menyembuhkan fisik kita, tetapi juga menyembuhkan dimensi spiritual dan kerohanian kita. Karena itu, wahai para sahabat Katolikku yang terkasih, ingatlah juga bahwa kami pun para imam Katolik melakukan mujizat di dalam kehidupan ini, khususnya di dalam perayaan Ekaristi, di mana terjadi transubstansiasi, roti menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus. Di akhir video tersebut, saya juga menekankan bahwa di dalam gereja Katolik, kita beriman bukan untuk mengharapkan mujizat, tetapi di dalam gereja Katolik, kita beriman untuk mengubah hidup kita semakin menyerupai Kristus. Kita mencintai seperti Kristus, kita merasa seperti Kristus, kita berpikir seperti Kristus, dan hidup seperti Kristus hidup. Kalau Kristus memikul salib sebagai tanda kasih dan pengorbanan kepada manusia, maka kita pun harus seperti itu, rela berkorban dan mengasihi seperti Kristus mengasihi. Di dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya, ia tidak layak bagiku. Dalam permenungan kami, seruan Yesus ini tidak dimaksudkan supaya kita selalu memikul derita salib, tetapi sebagaimana Yesus siap menderita, siap berkorban, sehingga harus memikul salib demi kasih dan cintanya yang tidak pandang bulu dan tidak berkesudahan kepada semua orang, maka kita pun sebagai pengikutnya harus mampu seperti dia. Hal ini pasti sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Apalagi di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengatakan bahwa kita telah dikuburkan bersama Kristus oleh pembaptisan, supaya kita hidup dalam hidup yang baru. Itu berarti kita harus hidup secara baru seperti Kristus, di mana kita harus mampu menderita dan berkorban demi cinta dan kasih kita kepada sesama, juga kepada Tuhan, lewat kebaikan-kebaikan yang kita tabur setiap hari. Sebab di dalam bacaan yang pertama, melalui kisah Nabi Elisa dan perempuan kaya, Allah membalas kebaikan hati perempuan kaya tersebut dengan cara memberikan kepadanya seorang anak laki-laki, padahal suaminya sudah tua. Itu artinya perbuatan baik kita bukanlah suatu hal yang sia-sia, karena Allah turut memperhitungkan semuanya itu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, Yesus meminta kita semua, para pengikutnya, untuk memikul salib melalui pelayanan kasih. Sebab di bagian akhir Injil, Yesus mengatakan, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya.
Itu artinya panggilan menjadi Katolik adalah panggilan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi Katolik bukan menjadi orang beriman yang melulu dan selalu mengharapkan mujizat. Karena sikap itu sangatlah egois dan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi justru menjadi Katolik kita perlu menyerupai Kristus untuk selalu menjadi penyalur berkat bagi banyak orang. Kedua, di dalam bacaan yang pertama, ketika perempuan kaya selalu membantu Nabi Elisa, maka ia dihadiahkan seorang anak, padahal suaminya sudah tua. Kisah perempuan itu hendak menjelaskan kepada kita bahwa sikap memberi dan kebaikan hati kita bukanlah sesuatu yang sia-sia. Memberi dan membantu orang lain tidak membuat kita menjadi miskin, tetapi justru membuat kita semakin menerima upah di dunia ini maupun upah di surga. Tiga, terkadang kita bertanya, mengapa hidupku penuh dengan masalah, padahal sudah banyak berbuat baik kepada banyak orang. Ingatlah bahwa kita berbuat baik bukan bertujuan supaya kita mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Karena masalah dan penderitaan juga adalah berkat dari Tuhan agar iman kita semakin kuat dan layak di hadapannya. Hidup ini untuk melayani Tuhan melalui segala kebaikan yang kita tabur dan bukan sebaliknya Tuhan melayani berbagai kepentingan kita. Tuhan memberkati Anda semua.